Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah makna haji. Tanggal saat ini menunjukkan tanggal 7 bulan 12 di bulan Hijriah, namanya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini kalau kita lihat Al-Quran surat ke-9 ayat 36, Allah menyampaikan inna iddatasy-syuhur indallahi itsna asyara, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan yang namanya bulan, jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Kenapa bulan Zulhijjah? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Zulhijjah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disyariatkan oleh Allah 6 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, ya, maka Allah mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan makanya disebut dengan bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang beriman pasti semuanya berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan orang-orang yang tidak mampu sekalipun, dia bercita-cita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Apa buktinya? Begitu sangat besarnya minat umat Islam, khususnya di Indonesia, sampai kemudian dia rela ngantri, walaupun dia nunggu sampai puluhan tahun pun dia tungguin. Cuma sayangnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang melaksanakan ibadah haji paham terhadap apa yang dia jalankan. Ada seorang ulama yang menyampaikan sebuah kalimat, bahwa ibadatul qalb khairu min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah ritual. Apa maknanya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk kasat mata ini seringkali kita mengejar sesuatu yang hanya terlihat secara kasat mata. Contoh, orang sholat, memang syariat mengajarkan orang yang sholat paling depan barisannya itu dikasih imbalan oleh Allah, rewardnya adalah pahala yang terbesar. Tapi ada orang yang kemudian mengejar terhadap ritual untuk duduk di depan. Ada orang kemudian mengabaikan terhadap yang namanya sosial. Apa itu? Menyakitkan orang yang ada di belakangnya. Apa kaitan dengan haji? Ada orang yang berangkat haji hanya sekedar berangkat. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah ibadah haji ini, kalau kita lihat Al-Quran yang tertuang di dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa ibadah haji ini diwajibkan bagi manusia yang beriman dan bertakwa, tapi plus karena memiliki kemampuan. Mampu ini bukan hanya sekedar dia punya uang, tapi mampu tentang waktunya, mampu tenaganya, mampu fisiknya, mampu ilmunya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya mampu ini maknanya begitu sangat luas. Dan di dalam ayat Al-Quran, surat yang lain, Allah menyampaikan, yaitu dalam surat kedua, ayat 197, surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajj, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Haji ini adalah bulan, salah satu bulan yang dimaklumi. Maksudnya dimaklumi itu sudah dimaklumkan, orang tahu bahwa ini adalah bulan haji.
Siapa yang kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka kata Allah, fala rofasa, tidak boleh berbuat maksiat, rofas, tidak boleh berkata-kata yang jorok. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, sesuatu yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh Allah. Wala jidala, tidak boleh berantem, berbantah-bantah. Ada orang yang sanggup melakukan itu ketika haji, ada juga orang yang tidak sanggup. Tapi sayangnya ketika orang sudah selesai haji, esensi ini dilepas. Maka ada orang yang tersiksa ketika berikhram. Dan orang bisa melaksanakan itu tidak rofas, tidak pusuk, tidak jidal ketika sedang berikhram.